Oke, nggak berlama-lama kita langsung masuk ke sesi main menu kita, sesi utama kita. Kita mau dengar secara langsung live banget ngobrol-ngobrolnya. Lega ini waktunya teman-teman, jadi siapin hati, siapin buka pikiran kamu. Saya mau undang rekan saya, seorang Executive Agency Director, seorang legend di dunia asuransi, legend di Prudential, yang udah sukses tentunya, yang akan mengawal pembicaraan ngobrol-ngobrol bareng Dedi. Langsung aja saya undang Herianto Tandra. Oke, selamat pagi teman-teman semua Prudential Indonesia, apa kabar? Terima kasih Rin, terima kasih Pak Luki, dan saya menyapa Prudential dari Sabang sampai Merauke, hadir hampir 8.000, 7.000 orang hari ini, dan terus bertambah. Dan hari ini teman-teman, acara kita yang luar biasa, kita menghadirkan seseorang yang luar biasa dengan kisah yang telah menjadi legenda dunia, ya di dunia mana aja, dunia hitam, dunia putih, dunia abu-abu, dunia baru, dunia lama, ya. Siapa lagi kalau bukan seseorang yang saya mungkin mau bacakan awardnya ini banyak banget ya. Saya nggak tahu mau membacakan dari mana ya. Pemenang Panasonic Global Award ya, kategori talk show terbaik ya, Variety Entertainment, Diamond Creative Award ya, 2 kali Merlin Award ya. Subscribernya 16,2 juta sekarang dengan 2,3 miliar viewer, teman-teman. Please welcome Deddy Corbuzier. Halo bro. Halo bro. Yes, wah luar biasa ya. Hari ini kita beda posisi bro. Gua interview lu ya. Wah, biasa kita nonton dari satu sudut pandang, tapi hari ini lu yang kita telanjangin bro. Oke ya. Saya masih agak-agak canggung nih dengan background nih. Karena biasanya kalau Zoom pakai background belakang gini kayak setan hilang-hilang sendiri tuh. Iya, apalagi lu botak bro. Iya makanya. Ya teman-teman, hadir bersama kita Deddy Corbuzier ya, seseorang yang luar biasa. Dari hari ini teman-teman kita mau belajar banyak dari seorang Deddy Corbuzier ya. Jadi Bro Deddy hari ini semua agent ya, leader, agent baru, agent lama, semuanya hadir. Mereka mau dapatkan sesuatu insight dari lu. Di tahun 98 ya, gue masih ingat banget ya, Deddy itu hadir dengan satu trik bengkokin sendok ya. Dan gue konyolnya, gue ambil sendok dari dapur ya, terus gue pegang layar kaca, terus sendok gue kagak bengkok-bengkok gitu. Ya. Apa nyalainnya saya, kan yang tidak bengkok Anda. Jadi siapa yang waktu itu bengkokin sendok juga teman-teman ya, kalau Anda tahu acara itu karyanya, saya tahu umur Anda berapa, berarti Anda udah tua ya. Iya benar. Ya. Oke, Dad, boleh tahu nggak Dad, dulu lu itu datang dari keluarga yang struggling ya, kalau gue baca ya, struggling ya, bokap juga pernah nyupir ya kan, nyokap juga pernah jahit, dan lu pernah nggak naik kelas 2 kali gitu loh, ya nggak sih? Itu nggak naik kelas 2 kali itu benar-benar sorry ya bro, itu blow on banget sih menurut gue. Tapi satu yang kita pelajari dari Deddy adalah masa lalu dengan masa depan tidak sama, teman-teman. Ya, seberapapun gagal kita di masa lalu, seberapa buruk kita di masa lalu, tidak menentukan bahwa masa depan kita pun akan jadi buruk gitu loh. Ya, nah dari sosok seorang Deddy Corbuzier kita bisa belajar. Dan waktu itu dia memilih menjadi mentalis, ya, menjadi pesulap. Ya, kalau waktu itu bingung sih, kenapa sih nggak jadi bintang film, bro? Maksudnya, lu kan ganteng ya, lu ganteng tinggi gitu loh, ya nggak sih? Atau jadi atlet gitu loh. Kenapa jadi tukang sulap? Apakah tukang sulap lebih banyak duit atau apa? Kenapa milihnya tukang sulap? Ya, boleh silakan, Deddy Corbuzier. Oke, thank you bro, thank you. Gue mungkin buka dulu buat teman-teman yang ada di sini nih ya. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan apa yang gue share di sini bisa ngebantu lah ya, bisa ngebantu atau bisa ngebuka insight atau pikiran gitu. Tapi yang pertama, even though I know it's a jokes, gue nggak setuju ketika dikatakan bahwa kalau tidak naik sekolah tuh blow on. Karena yang penting dalam hidup tuh sekolah kehidupan, bukan sekolah eksakta. Yes. Banyak sekali orang yang sukses di hidup ini bukan karena sekolah. Sekolah tidak ngajarin kita kehidupan yang benar. Sekolah punya nilai agama, tapi tidak ada agamanya kadang-kadang orangnya gitu. Jadi sekolah itu hanya nilai gitu. Sama seperti gue ngajarin anak gue gitu. Gue kalau ngajarin anak gue, makanya sering sekali tuh kalau gue bikin video dan sebagainya, gue selalu ngomong sama dia, nggak naik kelas juga nggak apa-apa gitu. Karena sekolah itu hanya sebuah metode yang dibuat untuk berjuta-juta murid
dengan pendidikan yang sama. Sedangkan manusia tidak diciptakan sama. Kalau gurunya, satu guru bisa mengajari semua mata pelajaran, baru luar biasa. Tapi satu guru ngajarin satu pelajaran, artinya memang tidak mungkin seorang murid bisa menguasai semuanya dengan sempurna. Gitu. Sama seperti saya suka bilang, kayak ngajarin ikan tapi manjat pohon gitu. What I think is basicnya adalah kita kadang-kadang di sekolah dari kecil itu yang dihilangkan adalah passion. Passion kita dihilangkan. Kenapa? Saya punya anak saat ini belajar bela diri. Matematikanya jelek. Dia bela diri, dia belajar bela diri. Sekarang dia pegang 5 different martial art. 5 bela diri yang berbeda. Wow. Dan ban hitam di usia 15 tahun. And I'm talking about 5 different martial art. Oke. Kenapa? Karena gue mendukung dia apa yang dia suka, passion dia apa, gue dukung. Jadi banyak sekali orang tua tuh salah begini. Orang tua tuh salahnya begini. Kalau matematikanya jelek, tapi seni rupanya bagus, maka orang tua akan meminta guru untuk ngelesin matematika. Jadi yang jelek yang didukung gitu. Sedangkan kalau kita udah dewasa, kita tahu loh bahwa yang bagus yang harusnya didukung, bukan yang jelek. Jadi saya selalu mengaplikasikannya ke anak gua adalah kalau misalnya matematika dia jelek tapi seni rupa dia bagus, gua akan minta guru les untuk ngajarin dia seni rupa. Apa artinya? Artinya we need to know our passion and we need a support system from the family untuk mensupport apa yang kita suka gitu atau apa yang anak kita suka gitu. Dari situ adalah jalan sukses. Kadang-kadang kita tuh nggak pernah tahu kita tuh mau jadi apa soalnya gitu. Akhirnya kita mau jadi apa cuman karena kata-kata orang tua, kata-kata guru gitu ya. Dan akhirnya ya udah end up by Anda kerja di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, pulang sampai rumah jam 8 malam. Itu kerja atau dikerjain gitu. Buat gue tuh dikerjain gitu. Ya karena bener banget bro. Karena menurut gue tidak ada orang yang punya passion kerja di kantor. Nggak ada. Tapi orang tua kita dulu mengajarkan bahwa sukses itu berbeda dengan sekarang. Jadi kalau dulu tuh diajarin bahwa sukses itu artinya lu bisa punya kerjaan, lu punya sebuah tabungan yang lumayan, lu punya jabatan di sebuah kantor, itu adalah sukses gitu. Sekarang sukses itu berbeda gitu. Sekarang sukses itu adalah kalau lu bisa mendapatkan apa yang lu mau dalam hidup lu gitu. And that's not always money. It's not always money. Yes. Tapi passion lu dapet, kesenangan lu dapet, kebahagiaan lu dapet, dan is a success yang berbeda gitu. Ini panjang nih, tapi gue lari ke pertanyaan lu dulu tadi bahwa yes, gue lahir dari keluarga yang sangat sederhana, bisa dibilang susah gitu ya, karena bokap gue pernah nyupir mikrolet, nyokap gue tukang jahit gitu. Jadi gue dididik bahwa orang sukses itu seperti itu, kerja di kantor, punya jabatan, punya tabungan, nikah, punya anak, mati. At the end of the day kan begitu kan. At the end of the day kan gitu kan. Habis selesai itu check out gitu kan. Nah, justru karena sifat dan pribadi gue yang tidak mendengarkan kata orang tua ya. Ini beda dengan durhaka ya. Kalau durhaka tuh melawan orang tua gitu. Kalau saya lebih tidak mendengarkan dan tidak setuju. Jadi dulu gue punya passion yang berbeda gitu. Gue bilang bahwa gue nonton pesulap dan gue bilang gue suka sulap gitu dan gue mau belajar sulap. Untungnya ayah saya mendukung hal tersebut. Oh ya? Nah, ya mendukung. Ya, ini dia makanya kenapa tadi masalah sekolah menjadi penting karena ceritanya nyambungnya di sini. Untungnya ayah saya mendukung hal tersebut. Jadi bahkan dia menyisihkan gajinya dia tiap bulannya itu untuk saya bisa beli alat sulap baru atau buku sulap baru gitu. Bahkan ketika saya tidak naik kelas, itu saya nggak dimarahin sama orang tua saya gitu. Tapi yang ditanya adalah lu punya mainan sulap apa lagi gitu. That's an amazing support system yang tidak semua keluarga bisa didapetin. Dan ini yang luar biasa dari bokap nyokap gua karena dalam keadaan yang mereka tidak terlalu berada atau tidak kaya raya, mereka bisa tahu bahwa memaksakan kehendak kepada anaknya is not the best way to achieve your dreams. Nah, itu yang saat ini gue tanamkan ke Aska. Jadi Aska itu saat ini mau pelajaran dia jelek, which is actually, ini yang membanggakan dan menarik ya, Aska ini adalah pelajar terbaik di sekolahnya saat ini. Nah,
Tapi dia mau pelajarannya jelek, mau nilainya jelek, dia mau begadang, dia mau tidur jam 2 pagi dan sebagainya, saya tidak pernah masalah gitu. Yang diajarin ke dia adalah tanggung jawab, bukan punishment atau bukan hukuman atau bukan marah. Jadi contohnya begini, nih gue ngomong aja ya panjang ya, nanti kan tinggal dikat ya. Contohnya begini, kalau gue punya anak, dia lagi nonton Netflix gitu, lalu nanggung dan dia tidurnya, Pak, nanggung banget nih untuk continue di satu, dia play game gitu ya, bisa sampai jam 1 atau setengah 2 gitu, sedangkan besok sekolah jam 7 gitu ya. Saya nggak pernah marahin dia, saya bilang, it's okay, do it, nggak apa-apa. Mau begadang sampai jam 2, setengah 3, nggak apa-apa. I'm okay dan nggak saya marahin, saya tidur duluan, saya bilang, saya nggak marahin. However, akan tetapi, besok jam 7 lu gue bangunin. Itu tanggung jawab. Beda. Yes. Kalau tidur belum apa-apa, nggak boleh, kamu harus tidur jam 10, harus tidur jam 10. Itu rules. Itu aturan gitu. Nah, saya tidak mengajarkan aturan ke anak saya seperti ayah saya tidak mengajarkan aturan ke saya, tapi yang diajarkan adalah tanggung jawab. Jadi ini hal yang sangat amat berbeda. Jadi tadi kalau pertanyaan lo, yes, I was born from a poor family, tapi yang sangat amat demokratis. Itu mungkin kuncinya, sangat amat demokratis tuh. Wow, teman-teman, ternyata ya kalau kita lihat, satu, bukan hanya kita bagaimana kita beraksi, tapi support dari parents, support dari sistem, support dari lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi. So teman-teman, mungkin itu kita boleh bilang ya Ded ya, bahwa you have to say thanks untuk orang tua. Nggak banyak orang tua yang seperti itu. Dan teman-teman, kita tahu bahwa di lingkungan kita juga, kalau ada orang yang mensupport kita seperti itu, dan kitanya sendiri mau berubah, maka jadilah orang yang luar biasa seperti Deddy Corbuzier di hari ini. Ya. Jadi support system, orang-orang sekitar itu penting ya. So mungkin kita bisa simpulkan bahwa kelilingilah kita, diri kita ya, surrounding ourselves dengan orang-orang yang support kita. Ya. Oke, nah ini balik lagi ke Deddy ya. Ded, waktu itu kan lu dengan jadi mentalis, dengan sulap lu yang luar biasa sampai menjadi pesulap terhebat satu planet bumi, ya, ngalahin semua orang gitu, itu pasti butuh pembelajaran. Dan kalau musik ada sekolah musik, kalau acting ada sekolah acting, kalau sulap gua belum pernah dengar ada sekolah sulap. Terus lu belajar dari mana gitu, bisa jadi orang nomor 1 di planet gitu ya, untuk sulap gitu loh. Which is ya, lu tahu ya Ded ya, bahwa banyak sekali bisnis yang udah ada mentornya, ada konsultannya, itu aja orang nggak mau jalanin, itu aja orang masih gagal. Nah ini nyarinya kemana gitu loh, itu pasti butuh satu effort yang besar, pasti butuh satu keinginan yang besar gitu loh, sampai bisa gue nggak tahu, pengorbanannya itu pasti luar biasa ya. Orang cuma lihat sukses story-nya doang, tapi behind the scene-nya itu pasti luar biasa. Ya, silakan Deddy. Ya, oke. Ini menarik karena nggak banyak orang yang tahu gitu ya. Jadi saya itu pada saat saya kuliah gitu, pada saat saya kuliah itu, saya tuh ketemu dengan kan gue udah main sulap, udah perform dan sebagainya gitu ya. Terus gue tuh ketemu dengan salah satu magician dari luar negeri gitu. Namanya tuh Eugene dulu, gue masih inget banget gitu. And because dia tahu bahwa gue tidak mampu untuk keluar negeri dan tidak punya uang yang cukup untuk keluar dan sebagainya, tapi dia tahu gue bagus banget ketika gue perform. Jadi pada saat itu gue diajak sama dia untuk sekolah, untuk sekolah di luar negeri, which is di Amerika. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa there is an Academy of Magic di Amerika. Ada. Yes, bahkan kayak Harry gelar Potter gitu. Ya, you can think like that lah. Bahkan gelar doktor saya, I'm a PhD. Gelar doktor saya adalah doctoral in the degree of arts. Dan itu dari sana. Jadi, banyak orang yang tidak tahu karena tidak familiar. Tapi the fact and the truth is, there is an Academy of Magic di luar negeri. Dan banyak. Karena apa? Karena di luar, art of magic dianggap sebuah seni. Beda dengan di Indonesia gitu. Dianggap sebuah seni. Sama aja kayak misalnya seperti IKJ. IKJ itu kan Institut Kesenian Jakarta gitu. Nah, di luar negeri itu ada gitu. Ada. Jadi ya saya belajar di sana berapa tahun, terus saya balik lagi, come back with something new buat Indonesia pada saat itu.
with this saya dapat kesempatan, bisa dianggap saya dapat beasiswa gitu karena because I'm doing good. Nah, the problem is kita itu, saya dapat sebuah kesempatan yang luar biasa karena tiba-tiba saya bisa keluar negeri terus bisa sekolah di sana gitu, bisa belajar di sana gitu. Bahkan saya terus sampai saya dapat gelar doktor di sana. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang gitu. Nggak pernah tahu kapan kesempatan itu datang. Yes. Tapi yang kita bisa lakukan, basicnya adalah bahwa kita mempersiapkan diri kita kalau kesempatan itu datang. Because we don't know. Because we cannot control that gitu. Tapi saya bisa mempersiapkan diri saya dengan apa? Dengan performa yang baik, dengan latihan yang luar biasa. Ini terjadi contohnya begini, seperti kemarin gua kan ngisi salah satu acara pencarian bakat di Trans TV ya, IMB gitu. Kemarin itu saya ngasih beasiswa ke seorang penari balet. Jadi ada perempuan, anak kecil umur 12 tahun, dia ini nari baletnya bagus banget, tapi tekniknya kurang gitu. Ketika penjurian gue tanya, kenapa tekniknya bisa kurang, sedangkan lu bagus banget gitu. Lu tuh bagus banget, cuma tekniknya kurang. Terus dia jawab, karena sekolah balet itu mahal. Dan orang tuanya tidak mampu untuk nyekolahin dia tiap bulan. Oke. So, I decide untuk nyekolahin dia. Gitu. Jadi gue ngasih dia beasiswa untuk menyelesaikan sekolah baletnya, terserah mau sampai umur berapa, lu gue bayarin aja sekolah balet. Kenapa gue cerita seperti itu? Karena di sini gini, kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu ada. Kita nggak pernah tahu kapan ini anak ketemu gua atau ketemu orang yang mau nyekolahin dia. Itu nggak pernah tahu. Tapi itu anak sudah bagus dulu, gitu. Sudah bagus dulu. Jadi kalau nggak akan pernah bisa. Itu nggak akan pernah kejadian. Ini gua suka cerita anekdot gitu ya. Anekdotnya ceritanya begini, kayak misalnya ada orang pengen menang undian gitu. Tiap hari berdoa, ya Tuhan, tolong berikan saya menang undian 1 miliar gitu. Tiap hari berdoa. Besok nggak dapat, terus berdoa lagi, besok nggak dapat, berdoa lagi, besok nggak dapat lagi, terus dia marah sama Tuhan gitu kan. Ya Tuhan, gimana sih saya berdoa tiap hari tapi saya nggak pernah menang undian gitu. Sampai akhirnya Tuhan yang marah, terus keluar geledek, keluar suara dari Tuhan gitu. Terus Tuhannya bilang, bego, undiannya beli dulu gitu loh. Jadi ini orang cuma berharap pada sebuah keajaiban atau mukjizat, tapi dia sendiri tidak mempersiapkan dirinya gitu. Nah, kita as humans, kita harus mempersiapkan diri kita karena kita tidak pernah tahu when the opportunity come. Gitu. Kita nggak pernah tahu kapan opportunity-nya datang. Gitu. Iya, jadi dari situ kita bisa simpulkan ya bahwa bakat itu penting ya Ded ya. Tetapi kalau kita udah bakat doang, kita nggak belajar, kita nggak mau belajar, nggak mau ikut support system, kita nggak mau datang untuk diasah ya, nggak bisa optimal gitu ya. Kayak lu nih, lu mungkin bakatnya ada dan lu passion di dunia sulap dan kemudian lu masuk ke sekolah yang tepat dan itu jadi jadi luar biasa. Berarti perlu diproses ya gitu ya. Ya, gue percaya begini, gue selalu ngajarin ke anak gue begini bahwa genetic is important. Ya. Genetik tuh bisa dibilang bakat dan sebagainya lah gitu ya. Saya bilang bahwa genetic is important, is very important. But hard work beats genetic. Saya selalu ngomong gitu. Karena begini, secara genetik saya ngebuktiinnya begini ke anak saya. Secara genetik itu saya tuh supposed to be obese gitu. Karena saya pernah obes gitu. Saya pernah obes, berat saya pernah 100 kilo lebih, I was fat, so fat. Dan akhirnya I decide that I need to stop and I need to work out. Saya harus latihan, saya harus olahraga sampai detik ini gitu. It is already 15 tahun ya. Sampai detik ini saya tiap hari olahraga, saya tiap hari ke gym. Saya setiap hari puasa, makan saya cuma sekali sehari. I'm doing OMAD 1 meal a day, every day for the last 10 years. Saya cuma makan sehari sekali. Karena saya tahu bahwa genetik saya tidak mendukung. Nah, genetik gua tuh obese gitu. Gua tuh kalau makan dikit pasti nyimpennya ke fat gitu. Jadi gua harus mengakali. Ya. Jadi gua harus mengakali gimana caranya gitu ya. Itu ya, gua tiap hari like every day I work out. And every day is 1.5 and 2 hours. Bahkan gua masukin ke dalam jadwal. Jadi bahkan ketika gua bisa cancel kerjaan karena itu jam olahraga gua gitu. Nah, this kind of things adalah hard work gitu. Adalah kerja keras.
Jadi bakat itu penting, sangat amat penting gitu. Tapi bakat yang tidak digabungkan dengan kerja keras akan kalah dengan orang yang nggak punya bakat tapi ngotot. Pasti kalah gitu. Nah, jadi kalau kita tahu kita punya bakat dan kita ngotot, nggak mungkin lu nggak sukses. Wow ya, hard work beat genetik teman-teman ya. Jadi kita kalau nggak punya bakat tapi kalau kerja keras, maka kita bisa jadilah seperti Deddy Corbuzier. Anda lihat ya, orang yang bakat gendut ya, itu kita minum air aja jadi daging gitu loh. Ya nggak sih? Itu pasti butuh effort yang luar biasa untuk transformasi dari gendut jadi bodybuilder seperti ini. Kemudian mau lanjut lagi, Dad. Waktu itu kan lu famous banget ya, dan lu very successful ya. Lu banyak sulap-sulap kan, gue juga hobi nonton sulap ya, maksudnya sering nonton kayak David Copperfield dan sebagainya, dan banyak banget ide-ide sulap yang out of the box yang nggak pernah dilakukan oleh orang lain dan lu lakukan sampai lu masuk puncak dunia gitu loh ya kan, Merlin Award 2 kali, tapi at the top you quit. Justru orang biasa celebrate the success. Orang itu lagi di puncak-puncaknya, orang wah ini kesempatan mendulang uang, ini kesempatan cetak rekor, ini kesempatan udahlah kerok sebanyak-banyaknya, lu malah quit. Nah ini bertolak belakang banget gitu. Nah apa boleh ini nggak sih ke share ke teman-teman di sini. Jadi banyak diantara kita kalau kita if we only have something ya, achievement, kita biasa nggak mau quit, kita biasa nggak rela untuk buang itu gitu loh. Nah apa poin yang membuat lu berani buang itu, Dad? Kemudian ya udah bilang, udah gue nggak mau jadi tukang sulap lagi at the top. Itu amazing. Silakan. Ini gue susah jawabnya karena jangan dijadikan contoh gitu ya. Jangan dijadikan contoh gitu ya. Sebenarnya banyak alasan kenapa saya berhenti. Alasan secara family, pada saat itu I got divorced, terus saya harus ngurus anak saya sendiri dan anak gue ikut gue. Dan banyak pekerjaan show itu I need to go out of the city or out of the country gitu. Dan Aska waktu itu masih usia 6 tahun, jadi I need to choose either my work or my son pada saat itu gitu. Itu salah satunya. Tapi alasan sebenarnya, alasan yang paling kuat sebenarnya, gue nih orangnya gampang bosen, bro. Gue tuh orangnya gampang bosan, gue tuh very curious gitu ya. Gue tuh ngelihat sesuatu ketika pada saat itu gue become a mentalist gitu, a magician mentalist. Terus gue menang Merlin Award tahun 2011. Gue bahkan lupa gue menang ya. Gue tuh menang 2 kali kalau nggak salah, 2010 berapa? 2010, 2011. Gue menang tuh tahun 2010 gue menang. Itu the best mentalist in the world. Jadi gue ngalahin semua mentalis di dunia. Jadi sulap tuh dibagi-bagi, ada mentalist, illusionist, ada close-up magic, ada macam-macam lah gitu, ada ventriloquist gitu. Kalau tadi lu bilang David Copperfield, dia illusionist gitu. Jadi kategorinya beda-beda. Nah gue tuh menang ketika gue menang World Best Mentalist di tahun 2010. Gue tuh bangga sekali dan gue senang sekali gitu ya, ketika gue diadu dengan semua yang di luar dan Indonesia menang. Tahun 2012 gue menang lagi gitu, masih yang terbaik nih gue menang. Di tahun 2012 setengah 2012 setengah gue tuh dapat penghargaan dari SAM. SAM itu apa? SAM itu adalah Society American Magicians. Jadi Society Magician yang ada di Amerika, perkumpulan pesulap di Amerika. Itu yang buat Harry Houdini, Copperfield ada di sana. Pokoknya all the top magician are inside the society. Gue tuh dapat penghargaan honorary dari mereka sebagai lifetime achievement Asian magician. Nah, yang paling membanggakan gue pada saat itu adalah karena mereka nggak pernah ngasih orang Asia sebelumnya. Jadi orang Asia pertama ya? Orang Asia pertama yang memenangkan atau mendapatkan itu. Now by that time, gue ngelihat bahwa ketika gue berada di atas sekali nih ya, gue udah menang 2 kali dunia, gue dapat penghargaan dari SAM. There is no other way other than going down. Karena nggak mungkin tuh udah di atas tuh mentok lagi nggak mungkin, because it's impossible for you to win every year gitu. And there will be another magician younger, better than me probably, who gonna beat me and replace my place pada saat itu. That's what I think.
Dan pada saat itu gue bikin acara magician, nyari pencarian bakat magician, kalau masih ingat The Master pada saat itu ya di RCTI. Dan I'm thinking, if I want to quit, if I want to stop, this is the right time and the right moment to stop. Because I want to stop when I were on the top. Jadi saya stopnya di sana pada saat itu. Nah, pada saat itu memang resikonya tinggi bro, makanya gue bilang ini buat didengarkan boleh, tapi jangan. Lu hilang income hilang, semua hilang, ya kan? Itu kan. Oh iya. Iya. Terus lu makan apa bro? Ya tabungan masih banyak lah. Oke. Tabungan masih. Jadi buat teman-teman yang mau banting setir ya tabungan pasti kan masih banyak, boleh quit ya. Oke. Ya tapi lanjut. That's actually a good point bro. That's actually a very good point. Maksudnya ketika lu mau melakukan sesuatu harus dipikir dulu gitu kan. Maksudnya jangan tiba-tiba. Ya banyak nih orang bilang sama gue gitu ya, gue mau pindah kerja atau gue mau berhenti kerja terus gue mau ngejar passion gue. Boleh gitu, boleh. Nggak ada masalah, it's very good. Tapi lu juga harus mikir gitu, jangan lu berhenti kerja dan itu satu-satunya penghasilan lu nggak punya penghasilan lain, lu nggak punya tabungan, lu nggak punya duit sama sekali, terus lu mau ngejar passion lu gitu dengan resiko yang tertinggi. No, don't do that gitu. Lu harus stablekan dulu, lu punya tabungan, lu punya apa dulu, baru you can decide something. It's a very good point. Nah, berarti duit nomor satu dong, Dad. Duit dulu ya, kita kan punya tanggung jawab responsibility sama anak, ya kan. Duit dulu nomor satu, baru boleh ngejar passion ya gitu ya. Ya kalau lu tanyanya gua mengatakan bahwa bukan duit kali ya. Kalau duit kan nggak ada habisnya bos. Tapi safetyness gitu. Karena kan kita butuh waktu untuk menjalankan sesuatu, kita butuh waktu nih ya, butuh waktu. Nah pada saat gua berhenti itu, I'm sure that my successness kemarin itu cukuplah memberikan gua makan enak selama 10 tahun lah misalnya kayak begitu gitu ya. Jadi oke, I just quit. Terus gue bikin talk show pada saat itu. Nah talk show itu juga diketawain orang gitu karena aneh aja gitu ya, dari seorang magician gitu tiba-tiba bikin talk show gitu ya. Bikin talk show terus talk show-nya kayak gitu, hitam putih kan tuh talk show gitu ya. Itu diketawain orang, bahkan TV juga. Ayo serius lu mau bikin talk show gitu. Yang nggak mau ngambil juga banyak gitu. Tapi then I got a chance pada saat itu, Trans 7 tiba-tiba oke lah kita coba, kalau lu mau coba. Nah, kita coba. Dan gue pelajari banyak sekali pada saat itu sebelum gue mau mulai talk show. Jadi gue belajar dulu, baru gue nawarin ke mereka. And then I move to talk show ke hitam putih. End up hitam putih itu, kalau gue nggak salah ya, waktu itu sih bener, end up hitam putih itu adalah talk show terpanjang di Indonesia. Itu hampir 11 tahun hitam putih itu. Nah, setelah itu gue bosen lagi karena gue ngeliat bahwa aduh ini talk show ini sebenarnya I can do more gitu, gue bisa berbuat lebih di talk show ini, tapi gue nggak bisa karena banyak aturan-aturan yang ada di TV yang nggak bisa gue break through. I cannot break the wall. That's the thing. I kan tulisannya kan break the wall nih, break the wall. I cannot break the wall gitu. Kenapa? Karena di TV pasti ada aturan, ada KPI-nya, ada macam-macam lah yang gue nggak bisa. Dan I think saya ngelihat pada saat itu ada media baru, gitu, media baru, which is YouTube. And I think why not I make my own talk show gitu. Of course with a different format gitu ya, dengan format yang berbeda gitu. Nah disitulah saya mulai mempelajari tentang podcast. Podcast pada saat itu tidak ada videonya bro. Jadi podcast itu hanya suara, basically podcast. Karena podcast is coming from the word iPod broadcast. Yang buat Apple dulu pakai iPod. Terkenalah dengan nama podcast. Nah, ketika saya bikin podcast, banyak podcaster yang lama tuh marah-marah. Gitu. Marah-marah karena mengatakan this is not a podcast. Gitu. Karena podcast harusnya nggak boleh ada videonya. Gitu. Itu yang mereka katakan dulu ya. Nah, sekarang mereka ikut. Tapi I don't care what they said, karena menurut gua ini kemajuan zaman, kita harus adaptasi gitu. Bahwa ke depannya dengan 5G, dengan handphone yang luar biasa gitu ya, people bisa memilih. Karena kalau mau dengerin podcast gua nggak usah lihat videonya juga bisa gitu. Matiin aja videonya sekarang, kalau pakai YouTube Premium juga masih kedengeran suaranya, atau tinggalin aja gitu denger suaranya. But if you want to see the expression, you can watch the video. That's my concept pada saat itu. Nah, akhirnya saya bikinlah konsep itu.
sekarang yang lucu sekarang di Spotify podcast itu ada videonya bos saat ini. Jadi kalau dulu Semua orang ikut lu. iya, Jadi lu dan ini bahkan game changer, bro. nekat lah, lebih dibilang nekat. Jadi ketika dulu orang marah-marah ke gue, podcaster nih marah-marah karena wah ini merusak podcast. Sekarang tempat podcast yang terbesar with Spotify ada videonya ketika orang bikin podcast. Gitu. jadi apa yang terjadi adalah some people don't want to change gitu. Banyak orang nggak mau berubah, banyak orang nggak mau memulai sesuatu atau tidak berani memulai sesuatu yang berbeda dari mereka. Gitu. I try to adapt the situation, the time and everything to stay on the top gitu. Makanya gue mencoba segala sesuatu hal yang baru. Of course I know gue nggak muda lagi gitu ya, maksudnya umur gue juga hampir gocap gitu. Jadi for me. Tapi lu makin tua makin keren, bro. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya tuh senang loh kalau misalnya ada orang bilang saya tua tuh saya senang loh. Jadi kadang-kadang ya saya suka ketemu orang di jalan gitu ya, terus bilang Mas Dedi sekarang udah tua ya gitu. Saya tuh bahagia gitu. Terus saya bilang iya, tapi harus bahagia karena kamu belum tentu nyampe tua gitu saya bilang. Karena alternatifnya tidak mengenakan saya bilang. What is the alternative? Either you get old or you die. That's basically it, right? Jadi anyway, put the joke aside, akhirnya gue mencoba segala sesuatu yang baru lagi dan baru lagi gitu. Up until now sampai sekarang. Nah, ini nyelip nih ya. Kan waktu sebelum lu jadi ini ya, lu jadi bawah hitam putih, lu sempet bikin geger dengan bikin OCD gitu loh. Ya, sampai semua orang ikut gitu. Dan gue lihat ya, lu selalu melawan arus. Lu selalu melawan arus, dan OCD itu waktu itu ditentang sama dokter. Karena melewatkan sarapan itu nggak bagus gitu loh. Tapi satu hal yang berani yang teman-teman kita bisa pelajari dari seorang Deddy Corbuzier, bahwa kadang-kadang kita nggak perlu dengarkan dengan pendapat orang jika kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, dan kerjakanlah itu dengan benar-benar gitu loh. Maka jadilah OCD itu sampai sekarang pun ya, orang mau bilang intermittent fasting lah segala macam, kalau gue bilang itu OCD sih. Nah, menarik. Boleh Oke, boleh cerita nggak OCD sedikit gitu loh. Transformasi dari magician terus dari yang badan lu itu pasti butuh perjuangan ya. Kita aja mau hilangin perut aja setengah mati. Ya nggak sih, apalagi bikin badan jadi, bikin six pack gitu loh. Boleh cerita nggak? Apa perjuangan, tantangannya, terus seberapa parah lu mesti transformasi? Ya pasti banyak cerita-cerita yang nggak hanya sekedar di gambar doang, badannya bagus, ya kan? Kita percaya banyak pengorbanan yang udah lu lakukan. Boleh cerita nggak pengorbanan itu? Ini menarik karena gini, itu benar tuh, pada saat itu banyak dokter-dokter yang nggak setuju dengan melewati sarapan gitu ya. Sama seperti kalau dulu Indonesia itu 4 sehat 5 sempurna. Ada kata-kata itu, kalau lu umur lu tahu lah 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang nggak ada tuh 4 sehat 5 sempurna. Karena sekarang susu belum tentu sehat. Karena sekarang susu gulanya banyak. Jadi sekarang nggak ada tuh 4 sehat 5 sempurna, tuh udah nggak ada, udah dibuang. Nah, dulu pada saat gue bikin OCD, banyak dokter bilang, wah ini nggak sehat karena melewati sarapan dan sebagainya. Gue punya jawaban yang paling sederhana gitu. OCD itu kan biasanya puasa gitu ya. Kalau itu dibilang tidak baik, berarti semua agama mengajarkan tidak baik dong. Karena di semua agama ada puasa, saya bilang gitu kan. Jadi agak-agak stres lah ngebalas saya ketika saya ngomong gitu. And then, couple years after that, berapa tahun setelah itu, tiba-tiba heboh di Indonesia dengan kata-kata intermittent fasting. Terus banyak yang melakukan intermittent fasting. Lah itu kan OCD sebenarnya kan, intermittent fasting gitu kan. Apa bedanya gitu. Anyway, gue sekarang sudah OMAD. OMAD itu 1 meal a day. Jadi gue cuma makan sehari sekali. Tadi gue di opening gue udah cerita. Ini kalau kita bicaranya OCD, balik lagi bro. Ketika gue obes pada saat itu, gue mencoba gila ini gimana caranya gue harus nurunin berat badan gue. And I do research. Dan gue ketemu tentang intermittent fasting. Cuma di Indonesia tuh kan kalau dibilangin intermittent fasting gitu, siapa yang ngerti gitu zaman itu ya. Jadi saya ngebuat nama sendiri supaya catchy on your mind lah. That's come up with the OCD. Itu pun
gue keluarkan setelah gue melakukan hal tersebut gitu. Jadi pada saat itu tuh berat gue tuh hampir 95 kiloan gitu, hampir 100 kilo. Terus I cut sampai ke 69 kilo. Dan gue six pack, gue isinya otot semua lah pada saat itu, tapi kering banget, lean banget. Ketika itu berhasil di gue terapkan ke masyarakat gitu. Dan pada saat itu kan banyak orang mengatakan bahwa ini OCD dijual, bukunya di Gramedia dijual. Sebenarnya enggak gitu. Memang di Gramedia dijual, tapi di websitenya bisa download gratis. karena pada saat itu tujuannya adalah untuk menyehatkan masyarakat, bukan buat jualan gitu. That's a story about tentang OCD. Nah kalau sekarang gue sudah omet karena gue tahu bahwa usia gue bertambah terus. Jadi metabolisme gue tidak sebagus ketika gue berusia 30 tahun, for sure. Gue latihan harus lebih banyak lagi. Nah ini juga menarik nih begini. Banyak orang mengatakan ketika tua itu menjadi lebih bijaksana gitu ya. Gue nggak setuju gitu. Yang gue setuju adalah banyak orang tua tuh males. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa the more you the older you are, the weaker you are. Makin lemah Anda. Yes, it's true. On some certain part it is gitu ya, bahwa ya mungkin napas lu udah nggak sebagus dulu gitu ya, bahwa stamina lu udah nggak sebaik dulu gitu ya. But don't you think ketika napas Anda udah nggak sebagus dulu, ketika jantung Anda sudah tidak sebagus dulu, don't you think that you need to train more untuk membuat itu menjadi lebih baik gitu, untuk membuat itu stable gitu. Jadi banyak orang tuh yang pasrah pada keadaan, bahkan tua itu menurut gua keadaan. Jadi ini ada gue tuh suka ngomong gini ke teman-teman gue, walaupun ini kontroversi ya, tua itu buat gue penyakit, bos. Tua itu penyakit buat gue. Kenapa? Karena gini, cancer tuh penyakit bukan? Penyakit kan? Penyakit. Ya. Penyakit. Why? Because you die because of cancer. Ya. Right? Yeah. COVID itu penyakit. Why? Because you die because of COVID. TBC juga penyakit, you die because of TBC. Bedanya adalah berapa lamanya aja lu matinya gitu kan, ketika lu kena COVID atau lu kena TBC dan sebagainya. And then why? Kenapa tua bukan penyakit? Bukankah endingnya lu mati ketika lu tua? So, idenya adalah memperlambat hal tersebut kan gitu kan. Memperlambat proses penuaan. Memperlambat proses penuaan gitu. Of course, pastinya dengan segala macam siksaan yang ada lah gitu, karena tidak mudah gitu. I need to wake up in the morning, saya harus ke gym sehari 2 jam, makanan saya terkontrol sekali gitu ya. Gue makan cuma sehari sekali, gue lari pagi, olahraga dan sebagainya. Of course, it's not easy. It's not easy. Dan kalau misalnya dibilang, banyak teman-teman gue yang bilang bahwa kalau lu punya waktu gitu, trust me deh, gue tuh sibuknya banget bro. Gue tuh lumayan sibuk lah saat ini. Tapi bukan kita punya waktu gitu, tapi jangan kita dikontrol waktu gitu. Kita harus kontrol waktu. That's the thing. Kalau kita nggak kontrol waktu, kita dikontrol waktu. Because that's the only choice. Itu dia kenapa kita punya agenda, itu dia kenapa kita punya tanggalan, itu dia kenapa kita punya kalender. The point dari tanggalan, kalender, dan sebagainya adalah untuk kita bisa mengontrol waktu. Gitu. Bukan waktu mengontrol kita. Gitu. Jadi untuk menentukan skala prioritas ya. Betul, untuk menentukan skala prioritas. Dan kalau lu menua, pada saat lu menua, maka skala prioritas lu adalah kesehatan. Iya. Oke, jadi teman-teman dari Dedi kita lihat ya bahwa dia bisa tahu teman-teman ya apa yang menjadi skala prioritasnya dia dan dia berubah, udah sadar akan ada perubahan dan sebelum perubahan itu memakan dia udah berubah duluan. Ya, jadi kalau Anda lihat tadi ya teman-teman ya, sebelum dia tahu nih, dia someday akan dikalahkan oleh pesulap yang lebih muda, yang lebih energik, yang lebih oke, dia udah berubah duluan. Ya, sebelum dia ngerasa bahwa hitam putih ini mungkin dia kan paling lama ya tadi ya, hampir mungkin 10 tahun acara hitam putih ya, 8 tahun, 9 tahun ya. Yeah. Dia kemudian berpikir, oke, sebelum gue dimakan oleh zaman,
gue mesti berubah dulu. Nah teman-teman, ini mindset yang luar biasa. Kita semua harus memiliki mindset seperti ini. We have to change, ya, kita harus berubah sebelum perubahan itu memakan kita. Jadi kita harus jadi agent of change, bukan jadi victim of change, bukan jadi korban perubahan. Ya, dan mungkin teman-teman kita tahu bahwa Dedi ini berubahnya tuh bukan dari A ke B loh, A ke Z, dari mentalis, ya. Dari yang gendut tiba-tiba badannya jadi idola semua pria yang ada di dunia gitu loh. Ya nggak sih? Ya, waduh, kalau gue sih gue nggak pikiran kayak dia lah. Yang penting perut bisa hilang aja udah kamsi ya. Ya nggak sih? Udah berterima kasih banget. Tapi bisa jadi badan seperti itu perubahan yang drastis. Terus kemudian bisa tiba-tiba jadi pembawa acara, ya. Anda serem nggak sih teman-teman? Kalau yang pembawa acara biasanya cakep-cakep aja, kayak misalnya Mata Najwa lah ya, si Nana lah ya nggak sih, yang ini badannya segede gaban ya. Tampangnya tidak ini jadi pembawa acara gitu, tapi acaranya jadi luar biasa ya. Acaranya dengan rating yang sempat menjadi rating yang paling tinggi dan setiap tahun masuk nominasi Panasonic Award every year selalu masuk dan beberapa kali selalu menang ya. Nah, ini satu hal yang teman-teman kita lihat transformasinya tuh dari A ke Z. Jadi kalau dari seorang Dedi, saya percaya bahwa tadi yang quote yang dia sampaikan adalah hard work beat genetic. Kerja keras tuh ngalahin segalanya. Sekarang ini kita lihat Dedi itu cuman yang udah jadi, tapi proses transformasinya itu berapa banyak di antara kita yang berani melakukan itu? Berapa banyak di antara kita yang berani bayar harga? Jadi Dad, hari ini gue kenal lu banget dan nggak tahu deh, kalau ada 4 jempol gue kasih lu 4 gitu loh. Jadi Ya, ini menarik nih, bro. Jadi gue tambahin dikit ya bro ya. Jadi gini Her, mungkin saya bisa ngebaliknya begini gitu. Gue tuh nyoba segala sesuatu dan gue bener-bener put my mind, my heart, my passion di sesuatu itu karena mungkin gue nggak punya bakat, bro. Kalau gue punya bakat, gila loh, lu nggak punya bakat, tapi lu tahu diri, bro. Itu yang luar biasa, bro. Kalau orang yang berbakat, ya itu oke lah, tapi nggak mungkin dong orang bakat mentalis, bakat talk show, bakat bisa bodybuilding. Ini semua nggak mungkin bakat. Orang udah lihat lu tahu, orang udah tahu lu nggak berbakat. Karena betul, bakat itu nggak mungkin lu semua bisa gitu loh. Betul, makanya gue mengatakan bahwa ini bukan bakat gitu. Kalau misalnya ada orang bilang, wah lu jago banget, lu bagus banget bawain talk show, atau lu bagus banget podcastnya nih, bakat banget lu, ya nggak bakat dari mana? Nggak ada bakat bikin podcast tuh, nggak ada gitu. Oke, gua suka banget nih. Jadi teman-teman ya, ini sedikit nyentil ya teman-teman agent ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya nggak berbakat jualan, gua nggak berbakat ngomong, gua nggak berbakat jadi sales, gua nggak berbakat bisnis, forget it ya. Ya latihan gitu ya, latihan, datang training dengan leader ya, masuk ke akademi ya, masuk ke training ya, seperti itu ya. Oke, ya. Dad, lu luar biasa, lu bisa change so fast like kayak jentikin jari gitu loh. Dan selalu menjadi yang terbaik di bidangnya. Ya, orang itu follow lu gitu loh. Orang itu follow lu dan lu trendsetter banget gitu. By the way ya, minggu lalu gua ada ketemu Gus Miftah ya. Dia bilang, oh si Dedi lagi bosen nih, dia bilang dia lagi mau bikin acara komedi. Gue bilang, what the hell acara komedi gitu loh. Dia itu nggak lucu sama sekali gitu. Tapi gue nggak tahu, gue nunggu gebrakan berikutnya. Ya, oke, kita. Ya, gue banyak banget ya. Lanjut. Bener, ya, silakan. Nanti memang akan ada acara komedi memang, dan saya yang buat memang. Karena saya lagi bosen. Iya, kata Gus Miftah itu si Dedi lagi bosen tuh. Dia mau bicara acara komedi. Dia bilang, Gus, yang benar Gus, dia tuh nggak lucu ya, Gus ya. Muka itu bukan muka lucu gitu loh. Muka itu muka songong gitu. Dad, lu luar biasa. Lu berani keluar dari zona nyaman. Ini nggak banyak orang berani melakukan. Ya, banyak orang udah 10 tahun, 20 tahun, even hidupnya biasa-biasa aja, dia nggak berani berubah. Ya, berubah pada saat di atas. Itu butuh satu mindset. Apa sih yang bikin lu pede bahwa oke, habis ini berubah nih, habis berubah jadi dari mentalis berubah jadi bodybuilding, gue pasti bisa sukses. Terus berubah jadi pembawa acara, gue juga pasti bisa sukses. Berubah jadi podcast gue juga bisa laku. Apakah lu udah kayak lu punya cenayang gitu, lu punya sixth sense bahwa yang lu kerjakan ini berhasil, atau lu hanya just give your best, give your try gitu loh, atau gimana? Lu coba boleh cerita nggak, Dad? Oke. Pertama yes, I do give my best to things that I will do. Jadi kalau gue mau bikin, kan banyak orang nih sekarang ngomong, nonton podcast gini ya, sekarang like
thousand of people on the YouTube, banyak sekali yang bikin podcast, banyak lah, gue lihat tiap hari banyak podcast. Tapi pertanyaannya adalah orang berpikir bahwa gue bikin podcast ya udah bikin aja gitu. No. What they don't know is that I learned it how to make a podcast for more than 6 months. I listen to every podcast possible yang ada di dunia. Saya dengerin di kuping saya nempel. Itu tiap hari, sehari bisa 6 jam. Saya tempel di kuping saya. Berbagai macam jenis podcast for 6 months before saya buat podcast saya. Itu yang orang nggak lihat, itu yang orang nggak tahu. Jadi saya bahkan mempelajari cara podcaster yang benar, cara podcaster bertanya, jeda bertanyanya, sampai desah suaranya. I learn why you need to use your headphone gitu ya. Banyak misalnya orang ngomong begini, banyak sekali nih orang ngomong ke gua ketika datang ke podcast, kenapa harus pakai headphone sih? Kan nggak perlu pakai headphone gitu kan, pakai aja mikrofon di sini kan bisa gitu kan. Itu banyak banget yang nanya. It's because they don't understand, by putting yourself on the headphones, you separate yourself dari dunia lu dengan dunia luar. Karena yang kedengaran hanya suara gue. Lu nggak bisa dengar suara lain, nggak bisa dengar suara ambience dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Bahkan I learn metode bertanyanya, kapan bertanyanya. I learn when you need to answer back and everything. Itu lebih dari 6 bulan sebelum gue bikin podcastnya. Itu satu. Jawaban kedua, kalau kita menghilangkan unsur uang, then I basically have nothing to lose, bro. Gua bukan lahir dari keluarga yang kaya raya, yang bapak gua konglomerat, punya duit banyak, punya perusahaan. Kalau gua gagal, gua ngancurin keluarga gua gitu ya. Gua nggak punya itu. Jadi kalau gua gagal ya gagal gua gitu. Gua nggak punya resiko apapun. Ya udah gitu. Resikonya apa buat gua gitu. Karena if I don't try something new, I get bored. Kalau I try something new, I get exciting gitu kan. Jadi base gua melakukan segala sesuatu itu adalah if I wanna do it, I really gonna do it. Because I know I have nothing to lose. Gua nggak akan kehilangan. Gagal ya udah gitu. Gagal ya sudah gitu. Karena banyak orang yang takut untuk memulai basicnya. Ya. Ini yang jadi masalah. Betul. Banyak orang yang takut untuk memulai. Oh, satu lagi. Tadi kan lu bilang, kapan ya tadi lu bilang bahwa ketika lu ngelakuin pada saat OCD itu kan ada dokter yang mengatakan, oh ini salah, ini begini. Yang buat kita gagal dalam hidup, kebanyakan itu adalah 4 kata. Gitu. What will people say? Apa yang akan orang lain omongin? Jadi kalau kita hanya mendengar orang lain ngomong, kita ya nggak bisa maju-maju, gitu. Nggak akan pernah maju. Gitu. Jadi ya boleh dengerin orang lain ngomong. Tapi jangan omongan orang lain dijadikan patokan di hidup Anda. Kenapa? Karena orang itu bukan Anda. Gitu. Anda nggak bisa jadi orang itu nggak bisa jadi Anda. Kita punya path yang berbeda-beda. Gitu. Dan sukses pun berbeda-beda. Jadi, what will people say ketika itu ada di otak lu nggak bisa sukses. Jadi memikirkan pendapat orang ya. Nah ini teman-teman ya, dari sini kita bisa kutip sedikit ya. Banyak di antara kita yang berpikir apa yang orang pikirkan tentang kita. Wah, gua mesti kehilangan. Kok jadinya sekarang jadi sales, ya nggak sih, gue jadi penjual, kerjanya begini. Nah teman-teman ya, dari Deddy Corbuzier kita belajar, jangan pedulikan apapun kata orang. Tulikan telinga Anda, ya. Tulikan telinga Anda. Ini dalam banget ya. Ini oke banget sih. Gua suka banget quote ini ya. Jangan pedulikan pendapat orang. Dad, 22 tahun gua kenal lu di televisi, ya, di televisi. Dan gua lihat makin tua lu makin dahsyat, makin tua lu makin hebat, makin tua lu membuktikan kualitas lu bukan ece-ece. Ya, lu entertainer sejati, lu orang yang berpikir out of the box. Kalau lu melihat Deddy Corbuzier dulu 20 tahun lalu dengan Deddy Corbuzier sekarang, menurut lu apa yang berubah dari Deddy Corbuzier kalau lihat lu dulu dan sekarang? Yang mungkin kita bisa petik pelajarannya. Apa yang berubah dari Deddy Corbuzier dulu dan sekarang? Ya, kalau sekarang mungkin tambah keren, tambah tua lah ya.
Nggak, maksudnya dari growth-nya gitu loh, dari perkembangannya itu apa yang berubah, Det? Yang kita mungkin bisa pelajari tanpa harus lewatin siklusnya lu, kita bisa pelajari sesuatu dari situ. Gini, mungkin jawaban ini bukan jawaban yang bisa menjawab ya, tapi kalau ditanyanya seperti itu, yang berubah adalah I think this time belakangan ini, di hari-hari belakangan ini, I give more time for myself. Saya lebih memberi waktu ke diri saya sendiri gitu. Kenapa? Karena target saya untuk mencapai kesuksesan itu dulu saya kejarnya sampai usia 30. Itu target saya tuh gitu. Jadi gue punya target ketika gue 30 gue harus sukses. Kalau nggak sukses gue tambahin setahun terus gitu. Saat ini saya lebih santai dalam melakukan sesuatu, lebih nyantai, lebih menikmati diri sendiri, lebih enjoy gitu. I spend my time to enjoy the day. Kalau dulu nggak bisa tuh bro. Gue tuh dulu gila banget. Jadi gue tuh dulu I'm very hard worker. Jadi gue tuh dulu bahkan gue pernah show misalnya keliling Indonesia dulu nggak pulang rumah tuh 3 bulan nggak pulang rumah tuh, gue ada di dalam bus 3 bulan. Dulu tuh seperti itu ya. Terus gue sekolah keluar, terus gue perform, pokoknya gue nggak punya waktu untuk istirahat at all sama sekali. Belakangan I spend more time for myself. Jadi gue lebih nyantai, lebih Enjoying life. Lebih enjoying life lah, lebih menikmati lah gitu. Lebih menikmati Ya, tapi hidup. itu Kenapa? Sorry. Kenapa? Karena menurut gue sudah bisa menilai apa yang penting dan apa yang tidak, dan of course yang penting dan yang tidak itu selalu berbeda setiap tahunnya, setiap jenjang waktu tuh selalu berbeda. My son, anak gue sekarang udah 15 tahun, udah gede banget gitu ya. Jadi gue udah bisa ngasih dia tanggung jawab sendiri gitu, udah bisa santai lah intinya bro. Ya. Jadi Dad, kan kalau kita lihat ya 20-an tahun ini lu do a lot of things ya, dan semuanya jadi spotlight, jadi highlight. Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang kan kita tahu beberapa tahun ini kan dunia berkembang cepat banget ya Dad ya. The world change so fast gitu loh, ya nggak sih? Apalagi 5-6 tahun terakhir ini gitu, dengan adanya revolusi industri 4.0 ya kan, dengan digitalisasi dan sebagainya. Nah sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang mencoba instan ya. Mungkin kalau kita generasi tua ya, generasi 40, kita selalu percaya proses. Tapi kalau anak-anak muda sekarang itu maunya serba instan ya, instan. Mereka mau fresh money, duduk-duduk dapat duit ya. Kalau bisa investasi kemana sehari dapat 1%, 2% ya kan. Terus ya kalau bisa nggak usah kerja lah ya, nggak sih, santai-santai ya kan. Kemudian bisa dapat duit. Nah gimana pandangan lu tentang seperti itu? Ini banyak menghinggapi generasi-generasi muda kita, dan kita di Indonesia lu tahu sendiri 137 juta itu milenial gitu loh. Ya, kalau semuanya berpikir seperti itu, what do you think gitu loh. Jadi Deddy Corbuzier itu jadi semakin langka. Orang yang mau diproses itu semakin langka. Orang yang mau belajar itu semakin langka gitu loh. Nah, sekarang ini banyak orang mau ekspres gitu loh, mau instan. What do you think that? Oke. Ini gampang jawabnya. Jadi gini, karena memang dunianya saat ini serba instan. Jadi agak sulit ketika saya menyalahkan milenial yang mau instan nih. Karena dunianya serba instan gitu kan. Kalau zaman dulu kita mau makan, kita mesti ke pasar dulu, beli makanan, kita masak sendiri di kos-kosan gitu kan ya, anak nasi sendiri gitu, tuh, makan gitu. Sekarang telepon Gojek bos, dapat makanan gitu. Ya kan? Itu aja udah instan gitu ya. Dulu nggak ada microwave, sekarang ada microwave gitu ya. Dulu orang harus nonton TV, yang mana yang lu tonton adalah apa yang disajikan. Saat ini lu nonton apa yang lu mau gitu. Makanya ada OTT, on demand. Jadi the world change ke sesuatu yang sangat amat instan. Segala sesuatu diberikan instan. Dulu lu mau beli game, anak-anak suka main game. Dulu mau beli game lu harus ke toko,
harus ke toko untuk beli game, bawa pulang, masukin, download, install, dan sebagainya. Sekarang dengan kecepatan internet, lu mau beli game, lu tinggal pencet satu, klik, bayar pakai PayPal, you got the game. Jadi everything is instant. Dulu orang mau terkenal, harus di TV, harus digebrak-gebrak sama TV, harus nunggu dari pagi walaupun acaranya malam, harus kena itu semua. Sekarang with the applications yang ada sosial media seperti TikTok dan sebagainya, di TikTok orang bisa tiba-tiba FYP. Bisa tiba-tiba terkenal di TikTok gitu ya. Wah, tiba-tiba videonya dia masuk ke FYP. That's actually the benefit atau sebuah kemudahan yang diberikan oleh dunia kepada manusia di zaman ini. Itu kemudahannya, oke? The good thing about it adalah setiap manusia diberikan kesempatan yang sama for being instantly successful. Itu kemudahannya, oke? Sekarang kita lihat kelemahannya. Kelemahannya adalah because everything is so instant, then it's easy to be forgotten. Maka sangat amat mudah untuk dilupakan. Kalau kita lihat berita aja, hari ini lagi berita heboh. Wah, heboh yang apa gitu ya. 3 hari deh kasih, hilang beritanya. Why? Karena sekarang kita dijejali dengan berita yang ada di mana-mana, dengan semua orang bisa naruh berita, semua orang bisa bikin video, semua orang bisa ngapa-ngapain, semua orang bisa FYP di TikTok gitu ya. Jadi akhirnya, segala sesuatu yang instan ini datang dengan resiko. Resikonya apa? Resikonya gampang dilupakan juga oleh orang. Itu resiko terbesarnya. Dan apa yang nanti akan stay di atas, akhirnya yang stay di atas adalah orang-orang yang memang sudah siap menerima instan ini. Ketika ini instan terjadi, anggap sebagai sebuah kesempatan. Tapi persiapannya ada apa enggak? Kalau persiapannya enggak ada, ya mereka ketika instan ya terkenal semalam gitu. Terkenal semalam doang, sukses semalam doang gitu. Tetap biar gimana pun, orang-orang yang sukses sampai kapanpun adalah orang-orang yang mau kerja keras. Nah, kita lihat aja bahwa keinstanan ini menjadi sebuah kebaikan untuk manusia di bumi gitu. Tapi yang mereka lupa adalah mempertahankan ini tetap with the hard work. If you don't do hard work, keinstanan ini jadi racun buat lo. Tapi kalau lu kerja keras, keinstanan ini jadi kesempatan buat lo. It's two different things. Jadi lu tetap percaya bahwa kerja keras itu tetap wajib ya, tetap mesti harus kerja keras ya, tidak bisa di replace sukses itu tanpa kerja keras bisa instan gitu ya. No, I don't think seseorang ya instannya dapat, momentumnya dapat, tapi gini, to be on the top, you can ride the wave. Gitu. What is the wave? Ya instan tersebut. Untuk menjadi di atas, lu bisa lah dapetin secara instan. But to stay on the top, you need knowledge. Kalau you don't have the knowledge, you will never stay on the top. Harry? Oke, agak nge-lag nih. Nge-lag ya kayaknya ya. Are you there, Harry? Oke. Oke. Halo. Ya, agak. I'm here. Yes, silahkan. Yes, I'm still here. Oke. Ya, oke. Jadi, Dad, kita ini kan di sini berkumpul hampir 10.000 ya teman-teman pebisnis ya. Kita ini di insurance ya. Mereka ini orang yang mau untuk mentransformasi, mengerjakan sesuatu yang hilang nih. Pebisnis ya. Halo Dad. Halo. Ya. Tadi sempat Dengar hilang ya? sedikit. Ya, boleh. Sok. Halo. Silakan. Kedengeran lagi. Silakan. Halo, masih ada? Masih ada. Semoga lancar. Lanjut, Her. Lancar ya. Oke, lanjut. Jadi Dad, kalau lu melihat pebisnis nih, ada nggak pesan-pesan buat kita nih ya, para pebisnis ya,
mungkin yang baru mau start, yang baru mau join, yang baru mau struggling, ya kan sih, karena mereka kan belajar hal baru, mereka meninggalkan dunia karyawan mereka untuk masuk ke industri yang mereka totally new, untuk sekedar mau untuk hidupnya mereka berubah menjadi lebih baik. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang hadir hari ini, para agent, ataupun tips-tips buat mereka supaya bisa transform menjadi orang yang lebih baik? Ya, silakan, Dedi. Yang pertama, you need to know what is your passions, gitu ya. Passion ini beda sama bakat ya. Passion ini adalah sesuatu yang lu suka gitu, karena itu yang paling penting. Kalau lu nggak suka ngelakuinnya, ya Anda sukses pun percuma sebenarnya di dalam hal tersebut gitu. Jadi lu harus cari apa dulu passion lu. Yang kedua, kalau passion lu sudah ada, then kategori keduanya adalah you need to put your effort atau hard work atau kerja keras yang luar biasa di suatu yang lu percaya bahwa itu akan berhasil. Oke? Itu yang kedua. Lu harus kerja keras. Yang ketiga, lu harus berani ambil resiko. Lu harus berani ambil resiko karena hampir semua orang sukses itu adalah orang yang mengambil resiko. Saya belum pernah ketemu orang sukses, orang yang nggak ngambil resiko tuh belum pernah gitu. Kecuali anaknya orang kaya raya yang kerjanya cuma lanjutin kerjaan bapaknya doang gitu ya. Itu pun punya resiko gagal gitu ya. Jadi harus berani mengambil resiko dalam hidupnya ketika lu mau berubah. Because in every change itu, di dalam setiap perubahan itu pasti ada resikonya gitu. Nggak mungkin kita berubah tanpa resiko, tuh nggak mungkin dan nggak masuk akal. Jadi kita harus berani mengambil resiko. Yang keempat, yang menurut saya agak nggak enak diomongin, adalah we need to understand that in every decision that we make, we can be wrong. Kita bisa salah. Yes. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa meyakinkan bahwa apa yang Anda ambil itu benar. Bahkan diri Anda sendiri. Itu nggak ada. Nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah you sure, lu yakin bahwa lu akan melakukan ini dengan segala resikonya. Dan lu tahu bahwa sukses itu adalah orang yang mengambil resiko. Itu bisa. Tapi menggaranti kesuksesan 100% itu sulit dan nggak pernah bisa. Makanya gue tuh punya teori keranjang sampah gitu. Keranjang sampah tuh, teori gue tuh begini. Kalau kita punya keranjang sampah, isinya sampah semua gitu ya. Kita lempar aja ke tembok. Kita lempar ke tembok. Kita lihat yang mana yang nempel. Itu sama dengan ide, kreativitas, dan sebagainya. Jangan hanya memiliki satu way out, gitu. Tapi punya beberapa way out. If I fail in here, what should I do? If I fail in here, then what? Jadi saya harus punya plan A, plan B, plan C, gitu. Karena one of it gonna stick. Salah satunya akan stick. Tapi Anda harus ingat juga bahwa everything bisa sukses, bisa gagal. Kan at the end of the day, ada faktor X ya, ada faktor X yang nggak bisa kita kuasai gitu ya. Ada orang udah gimana pun lah sekolahnya tinggi gitu ya, orang tuanya kaya gitu, tapi endingnya hidup melarat gitu ada. Gitu. Ada orang yang orang tuanya susah, nggak pernah sekolah gitu ya, tapi tiba-tiba kaya raya gitu, jualan kalkulator di Glodok gitu, kaya gitu, ada gitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Yang kita pernah tahu adalah mengontrol diri kita untuk tetap berjuang, untuk tidak mau menyerah, untuk tidak mendengarkan kata orang lain, dan untuk yakin pada diri kita bahwa kita mampu. Karena kalau orang lain bisa, harusnya kita juga bisa. Wow, itu dia ya. Kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Kalau Deddy Corbuzier bisa, kita juga bisa. Teman-teman, kita udah sampai di akhir acara kita yang kita dapat banyak sekali dari seorang Deddy Corbuzier. Oh ya, Ded, satu lagi, last question. Begitu, ini last ya, very last. Ini dari gua pribadi. Begitu mendengar kata asuransi, Ded, apa yang terlintas pertama kali di kepala lu? Safety nest, oke. Ya, keamanan sebenarnya. Keamanan, oke. Ya, jadi kita menjual keamanan menurut safety nest. Teman-teman, hari ini kita belajar banyak dari seorang Deddy Corbuzier, teman-teman. Ya, kita beruntung sekali bisa private, bisa terutama yang saya paling beruntung ya, bisa ngobrol bareng dan kita bisa belajar banyak sekali, teman-teman, dari seorang Deddy Corbuzier ya. Teman-teman, banyak orang-orang hebat yang hadir dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini kita beruntung. Dan saya boleh potong satu nggak, nambahin boleh. satu? Boleh. Boleh banget. The time is yours. I want to show you
a painting behind me. Oke, Saya nggak mesti tahu matiin caranya dulu virtual background-nya, Dad. Ya. Jangan bilang lu lagi ngelukis ya. No. This is a beautiful. Kelihatan nggak? Kelihatan. Itu gambar apa, Dad? Nah, ini banyak orang nggak tahu nih gambar apa. Ini basically is a picture of someone di atas itu. Itu kepala orang doing this seperti terbang gitu. Tapi it's basically giving a happiness to everyone. Jadi you need to share happiness to everyone. That's basically it is. Wow, oke ya, itu filosofi yang dalam sekali teman-teman ya. Bagaimana misi ya, sharing happiness ya, misi ya. Oke teman-teman, kita pengen banget lebih lama lagi bersama Dedi, tapi kita tahu beliau ini sibuk dan kita masih ada banyak hal yang kita perlu lakukan yang Anda juga tunggu-tunggu, yaitu Lucky Draw teman-teman. Tapi saya mau wrap up sedikit ya. Jadi ada 4 yang saya pelajari yang saya bisa highlight teman-teman ya. Yang pertama adalah masa lalu tidak sama dengan masa depan. Apapun sebagus apapun masa depan Anda, seberapa bagus pun masa lalu Anda, belum tentu masa depan juga bagus. Makanya kita mesti berubah. Ya, we have to change sebelum perubahan itu memakan kita. Kita harus jadi agent perubahan, jangan jadi korban perubahan. Ya, yang kedua adalah jangan dengarkan pendapat orang. Kalau orang bilang Anda jelek, kalau Anda merasa ganteng, ya udah gantenglah Anda. Ya nggak sih? Kalau orang bilang Anda nggak bisa, tapi Anda percaya Anda bisa, maka bisalah Anda. Ya, dan Deddy Corbuzier membuktikan beberapa kali ya sempat ditolak oleh stasiun TV dan sebagainya, bikin podcast yang nggak populer, sekarang orang malah ngikutinnya dia gitu loh. Jadi don't hurt what people say about you, teman-teman. Dan yang ketiga adalah berani berubah saat masih di atas. Wah, ini terus terang gue juga mungkin nggak berani sih ini sih. Ini kayaknya seorang Dedi doang. Ini selama jangan diikutin, Bos. selama beribu-ribu tahun kayaknya cuma ada satu orang Deddy Corbuzier doang yang berani berubah saat masih di atas. Jangan diikutin. Teman-teman, bagaimana dengan Anda yang tidak suka status quo? Anda tidak suka kondisi Anda sekarang. Orang yang di atas aja mau berubah. Bagaimana Anda yang sekarang tidak lagi di atas atau lagi struggling, you have grab this opportunity, ambil kesempatan ini untuk berubah ya. Sadar bahwa perubahan itu selalu terjadi, jangan sampai perubahan menyandera kita. Dan yang keempat adalah selalu menjadi yang terbaik di bidangnya. Selalu mau belajar, selalu haus akan pembelajaran. Anda tadi dengar 6 bulan sebelum podcast, dia sampai ngamatin intonasi suara ya. Dia ngamatin bagaimana mereka melakukan podcast, mereka melakukan interview ya. Dia bukan orang baru, bukan orang yang expert di bidang hosting teman-teman. Tapi podcastnya itu kita tahu ya salah satu YouTuber podcaster dengan income paling besar ya. Dan hari ini mau sharing bersama dengan kita. Deddy Corbuzier teman-teman, let's give him a big round of applause for Deddy Corbuzier. Thank you. Dari tempat masing-masing. Saya tahu nggak kedengaran dari tempat masing-masing ya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, thank you banget Dad. Wish you the best Dad. Terima kasih ya, semoga sehat. Thank you, all the best. Kita tunggu gebrakan berikutnya lagi. Dan jangan kapal untuk kita undang. Kalau ada kesempatan kita undang untuk memberkati, untuk sharing kepada, memberi inspirasi kepada hampir 10.000 orang yang hadir hari ini. Deddy Corbuzier, teman-teman kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Deddy. Sampai jumpa. Thank you. Aduh, Her, keren banget sih Her, gua keren banget. Oke. Walaupun lu sampai sempat delay suara lu ngelek tapi tetap the show go on gitu ya, keren banget loh. Sorry banget ya, kesalahan bukan di pesawat televisi Anda. Nggak apa-apa kok, cuma sedetik 2 detik tadi, tapi oke semuanya. Keren ya Irina, kita belajar banyak ya. Banget, luar biasa. Kalau tadi lu nge-wrap up 4 poin kan, tadi ada 4 poin yang lu bagiin tadi di akhir. Nah, gue juga catat tuh beberapa yang tadi. Tapi yang ada juga gue catat tuh tentang heart, passion, dan hard work. Dia kan tadi bilang ya, dia tahu diri banget gitu kan Her. Dia bilang dia merasa dia tidak punya bakat yang gimana-gimana banget. That's why dia ngerjain dengan kerja keras. Malah dia punya bakat gendut, dia kerja keras dengan dia nge-gym gila-gilaan sampai sekarang 15 tahun, terus puasa segala macam, belum lagi di dunia podcast, sulap dan sebagainya. Hard work itu gue catat banget sih, luar biasa. Terus yang tadi ya, bosen. Mungkin
bosen pas lagi di atas katanya gitu ya Her. Nah ini Heri ini hilang lagi nih. Nah mungkin teman-teman ya, teman-teman yang dengar hari ini bosen pas lagi di atas, tapi poinnya mungkin untuk kita yang hari-hari ini dengan kegiatan kita, dengan kerjaan kita, oh bosen begini-begini aja tadi kata Heri ya. Bosen dengan status quo, bosen dengan income yang segini-segini aja, bosen dengan misalnya mungkin jadi karyawan udah kelamaan. Berapa waktu yang lalu ada yang sharing sama gue, gila 20 tahun nih kerja di sini, pengen melakukan satu perubahan. Mungkin malam ini orang itu hadir di sini, Her, dia dengar seorang Dedi lakukan perubahan, hopefully kita juga bisa hari ini break our wall gitu ya Her ya, dan melakukan perubahan-perubahan itu dalam hidup kita. Yeah. Mantap banget sih, luar biasa banget ya Kang Dedi atau Mas Dedi. Pokoknya Dedi Corbuzier keren banget, wah. Iya, kita hard work. Oke, Dad yang jadinya. nggak datang pastinya rugi nih Irin nih ya. banget luar biasa. Ini udah catatan gue aja nih, banyak bisa banget untuk merimain diri sendiri setidaknya Her. Oke Her, nah balik lagi nih ya, kita ke Prudential. Kenapa kita undang seorang Dedi? Kita pengen belajar tentang perubahan hidupnya dia, yang tadi lu udah korek tentunya ya. Nah tapi kenapa Prudential? Kalau gue mau berubah dengan kendaraannya Prudential, why Prudential? Gitu, apa yang bisa yang bisa gue dapat dari Prudential? Kira-kira gue mau tahu dulu nih. Tadi lu nanya Dedi, sekarang gue nanya lu ya Her ya. Nah, kalau Dedi punya perubahan seperti itu, apakah seorang Heri ini, singkat aja mungkin lu cerita, apakah lu, kalau Dedi kan tadi backgroundnya nggak terlalu oke, orang tuanya benar-benar nggak terlalu baik lah masa kecilnya. Apakah seorang Heri kaya raya dari kecil atau apa, atau memang apa tuh, perubahan apa yang lu lakukan dalam hidup lu? Oke. Jadi sebenarnya kalau gue bicara, gue sama Dedi itu kita kita beti-beti ya. Kita beti-beti, umur juga nggak beda jauh ya kan. Dia cuma 4 tahun di atas gue dan sama-sama punya masa lalu yang tidak gitu oke ya kan. Kita juga datang dari keluarga yang struggling. Tapi satu yang menurut gue berbeda, kalau dia ketemu tukang sulap, ketemu jalannya jadi tukang sulap, belajar sekolah sulap, gue ketemunya Prudential. Nah itu hokinya gue. Dia mesti cari mentor sampai ke Amerika, ya. Gua cukup belajar di Jakarta, ya kan. Dan jadi lu ketemu Prudential usia berapa tuh? Gua ketemu Prudential umur 22, ya. Itu hampir 20 tahun yang lalu ya. 19 tahun yang lalu, ya kan. 19 years ago. Dan lu bukan orang Jakarta ya? Ya, sama, ngerantau juga gitu. Tapi satu hal yang gua lihat adalah semua orang yang membuat kita beruntung ya, Irin ya, membuat kita lebih beruntung daripada si Dedi adalah kita punya platform. Kita punya platform, kita punya sistemnya, kita nggak usah pikirkan lagi. Kalau dia creating the system, dia belajar otodidak, dia ngumpulin puzzle, wah itu one of a kind lah ya. Iya, itu susah banget gitu loh untuk jadi seperti dia gitu kan. Kita tinggal follow the path. Nanti mungkin kita bisa jelaskan ke teman-teman yang hadir hari ini, apa sih yang kita offering di Prudential? Prudential itu siapa sih? Yang bisa kita offering itu apa sih? Dan career path-nya itu gampang banget, nggak usah sampai belajar sulap, nggak usah sampai sehari makan sehari cuma sekali, ya nggak sih? Nggak usah sampai sit up berapa kali dan exercise. Kita hanya cukup buka mulut aja, prospek tiap hari, ya kan? Which is juga cuman ngopi-ngopi doang ya. Tapi udah bisa sukses dan ribuan orang udah membuktikan. Nah, ini hari ini teman-teman ya, please stay teman-teman, kita akan sedikit bahas tentang siapa Prudential. Ayo kita next slide, silakan. Oke. Ya. Jadi teman-teman boleh ditampilkan semua slide-nya? Next aja ya. Next saja. Nah, teman-teman kalau kita bicara tentang kita bicara tentang sistem ya. Kalau Dedi Corbuzier dia mesti cari platform. Platformnya tadi adalah sulap ya kan, mentalis, jadi mentalis. Platformnya adalah podcast, YouTube. Platformnya adalah Hitam Putih, acara TV dari Trans 7 ya. Nah, kalau kita platformnya adalah bisnis insurance, teman-teman ya. Tadi kalau Anda ingat tadi di terakhir saya ada tanyakan, Dad, begitu mendengar kata insurance, apa kata pertama yang ada di kepala lu? Ya, dia bicara adalah safety, dia bicara keamanan. Artinya apa, teman-teman? Kita menjual hal yang paling basic di dunia, yaitu adalah keamanan, ya, keamanan, ya. Jadi, teman-teman, hal yang paling basic orang butuhkan keamanan, ya. Di rumah orang ada gembok, di jalanan orang ada safety belt, kemudian ada ban cadangan, ya. Kita punya begitu banyak hal yang paling basic dibutuhkan, yaitu safety.
Nah, balik kepada kita punya prudential. Teman-teman, kenapa prudential? Tadi kita udah bilang insurance. Oke, insurance is safety. Another things adalah prudential. Ada 3 hal yang membuat prudential ini menjadi leading market leader, teman-teman, memimpin di pasar. Pertama, karena sistemnya. Apa itu sistem? Sistem ini adalah urut-urutan proses, ya, jenjang karir yang sudah terbukti mengantarkan 2.000 orang punya income 100 juta sebulan. Ya, 2.000-3.000 orang punya income 1 miliar per tahun. Ya, itu sistem. Dan kedua, teman-teman, tadi Anda dengar ya bahwa Dedi bilang apa? Hard work beat genetik. Kerja keras itu mengalahkan bakat. Banyak sekali orang ngerasa bahwa gue nggak berbakat jualan, gue nggak berbakat jadi agent, gue nggak berbakat jadi sales. Gue itu tuh di tel aja nggak bunyi, ya nggak sih? Tapi itu sesuatu yang bisa juga dipelajari nggak bunyi gitu loh. Tapi percayalah ya, dari Dedi kan hard work beat genetik. yes, sesuatu yang bisa dipelajari. Dan kita nggak usah jauh-jauh sampai ke Amerika, kita punya sistem training ya, dan ini semuanya online. Teman-teman bisa dapatkan di agensi tempat Anda bernaung bersama dengan leader Anda. Anda bisa dapatkan semua training for free, tidak usah bayar. Dan yang ketiga, compensation. Nanti kita akan ada slide compensation ya. Sebentar lagi akan selesai ya, 15 menit lagi ya. Saya tahu Anda menunggu Laurencia Agustina. Saya tahu Anda menunggu lucky draw. Ya, tapi sebentar ya, sabar ya, 10 menit lagi ya. Lucky draw itu tidak ada apa-apanya dibanding kompensasi ini ya. You should don't miss this apa yang akan kita this part ya. Oke, kita punya yang namanya Proofforce, teman-teman. Ada PAS, cekatan, semuanya udah sistemnya online. Jadi Anda tidak usah lagi sign dengan cara-cara yang tradisional, pakai kertas segala macam, semuanya udah online dan bisa jalankan semuanya dari mana aja. Kita juga ada Pro Medical Network, jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia untuk asuransi. Lebih dari 600 rumah sakit bekerja sama dengan kita. Jadi cukup tunjukin kartu aja, boleh masuk 600 rumah sakit gratis ya. Asal pilih aja mau sakitnya apa, rumah sakitnya mana, ya nggak usah bayar ya. Silakan ya, terserah mau pilihnya sakitnya apa, bebas ya. Rumah sakitnya mana juga bebas ya. Free licensing ya, kemudian ada Prestige, Prulit, banyak banget lagi hal-hal lain. Mungkin kita next lagi. Produk-produk yang komprehensif. Nah, ini dia, membangun unbeatable business. Teman-teman, tadi kita bicara Deddy Corbuzier, but today is not about Deddy Corbuzier, it's about you. Hari ini bukan tentang Deddy Corbuzier, bukan tentang Herianto Tandra, bukan tentang Irin, bukan tentang Prudential. Hari ini tentang Anda, teman-teman. Yes. Acara ini kami bikin untuk Anda, untuk orang-orang yang kita pikir orang-orang terbaik, orang-orang yang dipercayakan oleh orang yang mengundang Anda. Orang-orang yang mau membuat perubahan gitu ya, Her ya? Betul. Jadi kalau mungkin di antara mereka Irin banyak yang nggak percaya, saya bisa apa enggak? Tapi percayalah, dari semua orang yang berpikir Anda tidak bisa, ada satu orang yang percaya Anda bisa, yaitu leader yang mengundang Anda. Yes. Orang yang mengundang Anda percaya Anda bisa. Jadi kalau dia percaya, Anda lebih percaya lagi. Membangun unbeatable business. Kita next ya, Irin ya. Ya. Karena teman-teman sudah tidak sabar mau lucky draw, yuk kita next. Ya, kita punya. Iya, oke, next. Membangun unbeatable business. Nah, teman-teman, ke enter kayaknya, mungkin agak enter. Ya, Harry soalnya agak delay. Mungkin bisa di back sebentar. Ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman ya, saya mau sedikit at glance ya, apa sih sistemnya kita, teman-teman ya. Nah, kita percaya bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Sesuatu perjalanan panjang dimulai dari single step, dan step yang paling basic adalah menjadi agent. Mungkin di antara Anda banyak yang berpikir, kenapa sih kita mesti jadi agent? Tahu nggak Bapak Ibu, teman-teman, bahwa suksesi terpenting dari satu kepemimpinan adalah mulai dari bawah. Anda tahu banyak sekali orang-orang kaya yang mereka itu mungkin nggak sekolah, mereka itu mungkin tidak punya pendidikan yang tinggi, tapi bisa membangun perusahaannya menjadi perusahaan yang besar. Sementara anak mereka yang setelah lulus dari Amerika, S1, S2, diminta untuk menjalankan usahanya, tapi berapa banyak di antara mereka yang lebih bisa mengembangkan dibanding yang meruntuhkan? Jawabannya kenapa? Kenapa skill mereka kalah dengan orang tua mereka? Karena pengalaman dan jam terbang. Maka itu kami di Prudential, kami percaya bahwa setiap hal yang besar mesti dimulai dari kecil. Jika Anda di perusahaan asuransi lain atau di tempat lain, Anda dapat kompensasi, bisa langsung menjadi agency director ataupun menjadi top of management ya. Di sini orang sama, kita mulainya dari agent.
Kenapa? Kita mulai dari agent bukan untuk kita menjadi agent selamanya, tetapi supaya kita tahu apa dan bagaimana menjadi seorang agent supaya nanti kita bisa membimbing agent kita. Nah, untuk itu jadi agent ini Anda nggak usah lama-lama, Anda bisa 6 bulan atau 1 tahun, ya. Anda ada karir path yang bisa Anda lalui, ya. Dari agent menjadi AAD dan kemudian dari AD menjadi AD. Jadi cuma 2 step aja. Oke, final destination kita adalah menjadi agency director. Dan agency director itu orang-orang yang punya tim, ya, 2 orang AAD dan 4 orang agent. Jadi simple aja, 2 orang AAD dan 4 orang agent, Anda cuma punya 6 orang aja, teman-teman. Anda udah bisa punya income hampir 100 juta sebulan, ya, dalam tempo 1,5 sampai 2 tahun. Boleh next lagi? Boleh next lagi? Ya, saya akan cepat, ya. Kenapa ya? Tadi kalau Dedi semua yang chat ya, itu semuanya santai. Kalau yang bagian ini cepat ya. Oke, paling the best part loh, ini bagian duitnya loh, ya nggak sih? Nggak apa-apa, orang-orang terpilih pasti masih lihat kok, masih perhatiin, masih banyak yang perhatiin ini. Oke, masih banyak yang perhatiin ya. Yes, okay. Silakan. Nah, teman-teman, jadi Anda tadi bayangin ya, Anda tadi Dedi ada bilang bahwa kita ini itu harus berubah sebelum perubahan itu kemudian memakan kita. Dia berhenti jadi mentalis karena dia tahu besok akan ada orang yang ngalahin gue. Anda kebayang ya? Besok akan ada orang yang ngalahin gue, yang lebih muda, yang lebih hebat. Nah, teman-teman, di bisnis kita tidak perlu takut dikalahkan oleh orang. Kenapa? Karena kalau anak kita bisa lebih hebat daripada kita, tim kita bisa hebat daripada kita, maka kita pun jadi lebih hebat lagi. Kenapa? Karena ini bisnis yang tidak akan pernah akan habis. Karena kita saya rekrut Irin, kemudian Irin rekrut si A, rekrut si B, rekrut si C, semuanya Anda masih dapat sampai dengan 6 level, teman-teman. Ya, ini bedanya dengan tadi Dedi, ya, beliau itu self-employed, teman-teman. Dia sadar bahwa dia itu self-employed. Dia menghasilkan uang dari apa yang dia kerjakan. Ya, kebayang nggak sih dia itu saking sibuknya sampai kita itu nggak sempat gladi resik sama dia karena dia sibuk banget. Ya, sampai mau telepon aja dia syuting terus dari pagi sampai malam ya. Sementara kemarin saya sama Irin kita lagi ngopi, lagi santai-santai ya. Nyari Dedi mau ngomong 5 menit aja nggak bisa. Kita kerja kita. Kita kerja tapi santai-santai Dedi syuting banget ya. Jadi kita benar-benar wow, tapi dia profesional sekali ya. Tetap berbagi yang maksimal hari ini ya. Iya. Betul. Nah, jadi teman-teman kita udah pikirkan sistem. Kalau Anda mau ngerekrut bagaimana caranya? Gampang sekali. Banyak sekali support system yang diberikan, contohnya seperti acara seperti ini. Ya, kita akan adakan acara profit seperti ini bulanan rutin. Makanya Anda wajib hadir. Anda kebayang nggak sih? Anda cuma hadirkan agent, calon agent datang, kemudian ada saya, ada Deddy Corbuzier, entah bulan depan ada siapa lagi ya. Kemarin ada Daniel Mananta ya. Bulan ini ada Deddy Corbuzier, bulan depan mungkin kita undang siapa ya? Prabowo ya. Prabowo nggak bisa ya. Atau Pak Jokowi deh, gitu. Pak Jokowi deh ya. Bulan depan kita bilang Pak D ya. Pak D. Oke, ya, supaya Pak D kita hadirkan gitu ya. Agnes siapa? Megaroito. Agnes. Kita nanti jadi pooling deh. Iya. Ini kayaknya mau konser atau mau ikut ini sih. Jadi kita punya support system yang bisa mendukung Anda untuk memudahkan bisnis Anda jalan. Dan kita percaya di agensi Anda pun, ya, di agensi Anda pun juga ada support system. Ya. Yes. Kita di Prudential ini luar biasa. Kita sama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama. Ya, Anda nggak single fighter ya. Anda punya sekampung ya. Kita punya 7.000 orang, 8.000 orang hadir hari ini. Ya, tadi hampir 10.000 orang hadir ya, luar biasa. Itu orang-orang yang punya nasib, kita punya teman-teman senasib dan seperjuangan yang sama gitu loh. Oke, yuk next lagi. Apalagi habis ini? AD. Menuju Edi yang paling tinggi. Ya, menuju AD, agency director ya, yang paling tinggi ya. Nah, teman-teman, menjadi AD ini kalau kita bicara tentang safetyness ya, teman-teman ya, tentang keamanan, kita mesti amankan kita punya dengan cara kita promosi, dengan cara kita menjadi penjual. Kita meminta Anda untuk menjadi pebisnis dengan cara Anda merekrut ya, dengan cara Anda merekrut ya. Oke, yuk next lagi. Kita punya 3 menit untuk ini. Next lagi. Closing ini ya. Oke. Nah, kita masuk kepada ini adalah summary. Kira-kira berapa sih income yang bisa Anda dapatkan dari perjalanan Anda
ya. Teman-teman ya boleh di next. Di next aja. Harry, sampai next. Ya, sampai atas. Ya, teman-teman, saya hampir 20 tahun ya, 19 tahun ya, sejak 2002. Ya, 19 tahun di Indonesia ya, banyak orang bilang, wah Her, lu gimana sih punya income luar biasa. Buat saya, ini nggak luar biasa. Kenapa? Ini normal. Kenapa normal? Karena gue udah bangkotan, gue udah lama gitu loh. Ya nggak sih, kalau gue Her, lu mesti bilang nih sepintas, sekilat, berapa tuh yang normal itu? By the way, besok gue dipanggil orang pajak lagi. Ancer. Ini Harry bisa dengar aku nggak? Supaya teman-teman penasaran kali. Harry dari tadi nge-host gitu ya, tapi legend di Prudential mungkin pengen tahu gitu. Ada di kisaran berapa income-nya gitu. Oke. Besok gue dipanggil lagi ke KPP ya. Besok gue hadap lagi KPP. Jadi itu ampun deh ya. Dan ya kira-kira seperti itu. Nggak gede ya. Iya. Gue dipanggil KPP dan teman-teman mungkin ya keluar masuk kantor pajak diundang makan oleh kepala kantor pajak, itu serem banget ya. Saya pernah hadir diundang makan Irin di kantor pajak, terus yang sebelahnya Sinarmas, sebelahnya Melawai, maksudnya, dan mereka tanya, Pak bisnisnya apa? Saya insurance. Bapak yang punya perusahaan asuransi? Bukan, saya agen asuransi. Saking mereka lihat laporan pajak lu ya, itu udah ada yang jawab loh. Lu nggak mau jawab, ada yang jawab income lu berapa Her di situ Her. Mana ya, coba gue lihat. Oke. Anyway tadi ada yang nanya Ibu siapa tadi? AAD apa singkatannya? Associate Agency Director. Karena notice berarti ya pengen tahu. Oke lanjut Her. Ya, Associate Agency Director. Jadi teman-teman ya, kalau kita bangun seperti Deddy Corbuzier, someday Anda harus quit. You know when to quit. But di Prudential, Anda tidak perlu quit. Kenapa? Karena semakin Anda besar, semakin Anda unbeatable. Kenapa teman-teman? Karena satu hal yang nggak bisa dikalahkan adalah jaringan. Coba saya tanya kepada Anda, bagaimana caranya membangkrutkan KFC? Bangkrutkan McDonald gitu? Ya. Susah ya, mau bangkrutnya susah gitu loh. Ya nggak sih? Kenapa? Karena mereka punya jaringan udah luar biasa. Dibanding betul gitu loh. Membangkrutkannya itu sangat-sangat susah. Kenapa? Mereka punya jaringan banyak. Nah, jadi kita sebenarnya ya hari ini teman-teman ya melihat Deddy Corbuzier, kita itu merasa sedikit lebih beruntung. Why? Pertama, kita nggak usah kerja keras terus. Kita tidak perlu terus-terusan berpikir dan terus-terusan untuk do extraordinary sampai kita harus nggak punya waktu dan kemudian berpikir lagi habis ini gue mesti ngapain lagi ya. Tadi teman-teman ada lihat ya, dia lagi berpikir untuk bikin acara lawak karena dia kan entertainer ya, dia mesti terus berubah. Nah kita teman-teman, you just do the same things over and over again gitu loh. Selama puluhan tahun kerja saya masih sama, recruiting, kerja saya masih someday masih cerita presentasi Pak Ali, financial planning, financial doctor dan sebagainya. Kita melakukan hal yang sama tapi income kita nggak pernah sama. Nah itu yang luar biasa. Dan bukan hanya tentang saya, ingat teman-teman, leader-leader Anda pun nggak kalah punya income yang luar biasa. Kita punya banyak banget orang-orang yang punya income miliaran dan ini bukan pamer. Sekali lagi semua datang dari Tuhan, datang dari Prudential yang luar biasa dan sistem yang udah dijalankan selama puluhan tahun, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Hong Kong, Malaysia dan all over the world. Ya, boleh next lagi. Kita udah masuk ke penghujung acara sesi saya dan oke. Mantap banget ya. Tapi jangan khawatir teman-teman yang mungkin tadi ini berapa sih dapat AAD, berapa tahun pertama, tahun kedua sampai tahun kelima. Kalau mau jelas lebih detail lagi hubungi pengundang kamu, hubungi leader kamu yang tadi kita tampilin tadi yang Ko Heri jelasin itu, kamu bisa lebih diselami lagi nanti ya, dimasukin gitu ya Her ya. Dan yang pasti pokoknya tujuan kita malam hari ini adalah lakukan perubahan, break your wall gitu ya Her ya. Jadi nggak ragu-ragu. Benar, kalau masih ada keraguan kemarin lusa diajakin masuk ke acara hari ini, semoga acara malam ini dengerin Deddy, dengerin Harry, dengerin lihat slide kita tadi benar-benar bisa memantapkan teman-teman untuk break the wall, lakukan perubahan untuk masa depan kamu yang lebih baik. Oke Her, kata-kata penutup dari lu sebelum gua langsung ke Lucky Draw mungkin. Sebagai seorang legend, one of the legends of Prudential, kamu bisa sampaikan sesuatu. Kalaupun nggak jawab berapa income-nya, masih ada yang kekeh nanya soalnya. Silakan penutup untuk teman-teman di sini. Silakan. Oke, teman-teman ya, di Prudential kita tahu kita tidak pernah menjanjikan jalan yang berlapis emas.
Kalau Anda dibilang bahwa ini gampang, setiap orang yang Anda ketemui akan say yes, setiap orang yang Anda prospek mau, setiap Anda rekrut mereka bilang, ini bisnis yang gue tunggu-tunggu, lupakan. Ya, kita tidak pernah menjalankan jalan yang berlapis emas, ya, tapi kita menjanjikan jalan yang penuh emas di sepanjang jalan dan emas yang berlimpah di ujung jalan. Teman-teman, ingat dengan impian Anda, ingat dengan goal Anda, ya, ingat dengan orang-orang kenapa Anda untuk melakukan ini. Saya percaya semua orang di sini melakukan ini, datang hari ini sampai dengan mengorbankan 3 jam hadir, ya, tatap mata di komputer ini tentu nggak gampang. Pasti Anda punya keinginan untuk berubah, ya, bukan berubah Corbusier, tapi berubah menjadi versi yang lebih baik dari diri Anda sebelumnya, berubah menjadi Anda yang baik daripada tahun sebelumnya. 2 tahun ini kita dikelilingi oleh COVID, kita dikelilingi oleh berita yang tidak baik. Tapi saya percaya, teman-teman, orang-orang yang pemenang selalu akan melihat kesempatan dari setiap kesulitan. Dan orang-orang pemenang hadir bersama kita 8.000 hari ini. Salam dari saya untuk semua orang yang Anda cintai. Semoga semua impian Anda tercapai. Semoga orang-orang yang Anda kasihi bisa mewujudkan impiannya mereka. Semoga Anda diberi kekuatan. Semoga apapun yang Anda kerjakan di Prudential Indonesia akan membuahkan hasil. Dan someday Anda akan menggantikan kita semua sebagai host, sebagai speaker, sebagai orang yang punya income puluhan miliar per tahun di Prudential Indonesia. Wish you the best. Saya Herianto Tandra. Terima kasih Prudential Indonesia. Selamat pagi. Agi, terima kasih. Aduh, gila, luar biasa. Kalau bukan Harry, kita nggak dapat energi yang luar biasa. Memang kudu Harry nih yang benar-benar hari ini menggawangi seorang Deddy Corbusier, karena Harry mampu nih mengimbangi, ya, ada orang dari industri luar, entertainer, tapi Harry seorang legend Prudential. Kalau teman-teman yang baru pertama kali hadir ini, siapa sih Harry ini ngawancarain Deddy? Dia legendnya Prudential. Sekali lagi saya mau catat, nanti kalau ketika teman-teman akan segera bergabung jadi partnernya kita, teman-teman akan tahu seorang Herianto. Thank you sekali lagi untuk Harry yang udah ngawalin kita dan udah memberikan strong message tadi ya teman-teman ya, dan mengharapkan kita semua bisa mengambil perubahan hari ini. Thank you teman-teman. Langsung aja teman-teman, pastikan teman-teman punya NPA, itu langkah pertama yang teman-teman harus lakukan. Kalau tadi udah ada, bagus. Kalau belum sempat, pastiin pengundang kamu, bikinin kamu NPA. Habis itu besok lusa langsung ikutin training-training online kita, banyak banget ya, gratis, for free semuanya, via webinar, Zoom semuanya. Jadi jangan khawatir nggak ngerti, nggak pinter, semua bisa dipelajari kayak kata Deddy. Dan yang paling penting juga adalah cepat-cepat punya lisensi. Gercep punya lisensi, berlisensi, supaya apa? Supaya teman-teman bisa segera menjadi woro-woro di luar sana, ngasih tahu proteksi dan menjadi perencana keuangan untuk masyarakat Indonesia.